mencari ilmu berita agari Indonesia saja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Ayo sinau agama Islam. TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah senang sekali saya malah bisa kembali bersama Anda di program spesial kita, tentunya di Assalam, Ayo Sinau Agama Islam, dengan tema yang menarik yang telah kami siapkan. Hari ini kita akan membahas tentang musibah. Ya, sebagaimana yang sering kali terjadi beberapa minggu, beberapa bulan ini, maka hari ini pembahasan kita tentang musibah yang akan dibahas secara detail tentunya oleh narasumber spesial kita, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Suudi Sulaiman. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik semua. Alhamdulillah, baik. Insya Allah lancar ini walaupun pandemi ya, tetap dakwah, tetap ngaji di Assalam ya. Alhamdulillah. Jadi Yai, hari ini kita bahas tentang musibah ya. Nah, karena kita ketahui bersama beberapa waktu ini berturut-turut ini ya, bertubi-tubi orang bilang masya Allah. Tapi sebenarnya makna masalah itu musibah itu sendiri apa ya? Baik. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, kata musibah itu disebut dalam Al-Quran hampir 77 kali. Subhanallah. Itu tersebar dalam 27 surat, berpencar pada 56 ayat. Allah. Nah, yang dipertanyakan itu adalah apa sih musibah itu? Betul. Musibah itu adalah peristiwa atau kejadian yang menimpa kepada manusia, baik karena faktor alam maupun human error, karena manusianya. Dan itu rata-rata tidak ada unsur kesengajaan. Itu yang namanya musibah. Baik. Nah, akhir-akhir ini kan karena human error, mungkin Sriwijaya Air, karena faktor alam, bencana alam, tanah longsor, banjir bandang. Sebenarnya musibah ini sudah tahun 2020 dulu kaitannya dengan yang namanya corona. Sebenarnya coba diperhatikan nanti pemirsa TVRI Jawa Timur, Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah 155-156. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wal thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum, dan sungguh aku uji kalian semuanya, bisyai'im minal khawfi, dengan sedikit rasa takut, wal ju' dan kelaparan. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang masalah corona yang dulu mulai masuk Indonesia sekitar bulan Januari Februari, itu kan pusatnya di Wuhan. Coba kita perhatikan hadis Nabi, kata Wuhan itu sebenarnya sudah ada. Mungkin bukan Wuhan tapi Wuhan. Ada nanti umat Muhammad itu jumlahnya mayoritas tapi tidak bisa pegang kendali. Sehingga seperti untuk di lautan, mudah diombang-ambingkan oleh kelompok tertentu yang kuat. Waktu itu saya bertanya, apakah jumlah kita waktu sedikit? Udah, kita mayoritas. Kenapa Nabi? Karena umatku dihinggapi penyakit wahan. Sahabat bertanya, qalu ma hiwa wal wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nemen senengi donya wedi mati. Betul sekali. Kata wahn dengan wuhan itu mirip. Iya. Jadi itu sudah pernah disinyalir oleh Rasulullah wahn. Nah, apa buktinya sekarang? Banyak orang takut. Silahkan kita hati-hati, jangan takut berlebihan tentang yang namanya corona ini misalnya ya. Tapi mohon maaf, tetap kita ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa berdoa. Nah,
Waduh. Makanya ada ulama sepuh, ayo swab hatimu dengan Al-Quran, Allah. vaksin jiwamu dengan zikir, cuci tanganmu dengan sedekah, dan jaga jarakmu dengan maksiat. Beres. Iya. Nggak terima beres, beres. BJS. Iya. Kenapa? Kalau hati kita swab dengan Al-Quran, Oke. jiwa kita vaksin dengan zikir, tangan kita bukan hanya sekedar cuci dengan sabun, tapi cuci dengan sedekah, meskipun Rp1.000 misalnya, atau paling tidak jaga jarak kita dengan maksiat, insya Allah beres. Jadi itu sebenarnya vaksin yang ini. Ya. Insya Allah. Tapi musibah itu Oke. sekarang ini kan semua wanaksimla amwal. Tabungan masyarakat sudah mulai menipis. Betul. Tabungan masyarakat sudah menipis. Daya jangkau, daya beli masyarakat sudah melemah. Oke. Meskipun pemerintah menurunkan program BLT langsung itu bagus, tapi tetap dalam kondisi macam ini bukan hanya bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia sambat semuanya. Ya, itu bagian terkecil. Ini kata Kiai Sepuh. Ini bukan perang dunia. Allah hanya menyerahkan yang namanya pasukan yang tidak kasat mata, yang namanya corona. Masya Allah. Baik, ya, non sewu apa tadi sempat disinggung pasukan Allah gitu ya, atau tentara Allah. Jadi corona ini memang ada yang mengatakan bahwa ini bala tentara Allah untuk menjaga kaum muslim begitu ya, ini? Tidak begitu. Oh, bagaimana? Secara umum tidak begitu. Pokoknya semua ciptaan Allah itu akan seimbang kalau sesuai dengan sunnahnya. Yang terpenting kita jangan sampai tabrakan dengan makhluk Allah yang namanya corona. Coba kita perhatikan Al-Quran surat Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Yang namanya matahari itu selalu berotasi pada sumbunya. Kalau keluar akan terjadi tabrakan dengan planet yang ini, terjadi adalah kehancuran. Sama. Kalau kita sejalan dengan makhluk Allah yang namanya corona, tidak tertabrakan, kita tidak akan terkena. Artinya sejalan itu seperti apa ya? Yang penting satu sisi kita ikuti sunnah lahiriah apa? Kita jaga protokol kesehatan, imunitas kita tambah, asupan vitamin yang menambah kekebalan tubuh kita tambah. Baik. Tapi yang terpenting bukan itu. Musibah yang terjadi ini coba, mesti solusinya satu. Wabasyiris sobirin alladzina idza sobatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tatkala kita dihadapkan oleh Allah ujian-ujian semacam ini, solusinya tetap satu, sabar. Sabar itu bukan berarti diam menerima apa adanya, tapi sabar itu menerima ini ketentuan Allah, tapi tetap mencari solusi yang terbaik dari Allah. Dibarengi dengan positive thinking bahwa di balik pasti ada hikmah. Kalau itu yang kita yakini, isinya nanti baik dan baik dan baik. Itu bisa dimiliki siapa? Orang yang sabar. Siapa orang sabar? Alladzina idza asobatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sadar betul. Musibah ini semuanya datangnya dari Allah. Solusinya kita kembali kepada Allah. Kita tengok sekarang. Di Sumedang. Yang namanya tanah longsor, sehingga hampir nyawa yang terkubur hidup itu hampir 40. Coba kita perhatikan, ternyata musola itu nggak dikenal. Iya, subhanallah. Di Kalimantan Selatan, banjir itu, ternyata airnya tidak masuk ke masjid, meskipun di luarnya penuh. Kenapa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terjadi dulu awal-awal tsunami tahun 2006 di Aceh, Masjid Raya Banda Aceh aman. Waktu di Palu, masjid di tengah laut aman, pesantren Al-Quran, masjid semuanya aman. Justru tanda kutip tempat-tempat yang dilakukan situ ada kemaksiatan kepada Allah, justru disapu bersih oleh Allah. Jadi qalu subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukannya sebatas basa-basi. Yang sering kalau di grup kita ada teman kita meninggal dunia, mesti kita innalillahi raji'un, Al-Fatihah. Sebenarnya Al-Fatihah yang ngetik kirim itu langsung hati kita baca. Jadi sampai bukan kirimannya, tapi lisannya benar-benar baca Fatihah. Betul, akan begitu. Makanya kalau betul kembali kepada Allah, aman kok, aman. Coba tempat-tempat ibadah. Seminggu yang lalu di puncak
terjadi banjir itu, Iya. akal kan tidak nutup, puncak berarti kan tinggi. Kenapa banjir? Ternyata di atasnya terjadi penggundulan hutan tanpa dibarengi dengan reboisasi. Betul. Tapi anehnya sekali lagi Iya. masjid aman. Iya, subhanallah. Itu Itu menunjukkan kenyataan disiarkan di TV-TV nasional swasta, bahkan TVRI menyiarkan itu. Iya. Apa artinya? Tetap solusinya adalah kembali kepada Allah. kembali pada Allah. Apa? Tadi saya katakan, ayo kaitannya dengan apapun, bukan hanya musibah corona, musibah apapun, ayo kita swab hati kita dengan Al-Quran, kita vaksin jiwa kita dengan zikir, kita cuci tangan kita dengan sodako. Kenapa sodako? As-sodako itu tatfa'ul bala. Sodako itu bisa nolak bala. Iya. Memang ada ketentuan Allah namanya takdir mubram dan takdir mu'allak. Takdir mubram itu nggak ada yang bisa merubah kecuali Allah. Takdir mu'allak itu bisa dirubah. Yang merubah siapa? Allah atas ikhtiar kita mohon kepada Allah dengan doa, dengan sodako. Itu salah satu solusi untuk merubah takdir Allah. Yang merubah siapa? Allah atas ikhtiar kita mengikuti jalur Allah. Iya. Nah, kadang-kadang ada orang hari ini mau musibah, mau berangkat keluar dari rumah, ada orang minta-minta dikasih. Dadak dongo, muka-muka sampai selamat dunia akhirat, urung ditunda oleh Allah. Subhanallah. Itu penyebab human errornya, karena dia ikhtiar dicuci tangannya, hatinya dengan sedekah, akhirnya diselamatkan oleh Allah dari musibah. Baik. Ya. Nah, Yai berbicara musibah ini, Ya. apakah hanya sesuatu yang buruk yang terjadi itu yang namanya musibah? Artinya apakah sesuatu kebaikan atau kenikmatan dari Allah itu tidak bisa disebut musibah juga? Begini, Nggih. yang namanya musibah secara umum, itu konotasinya mindset musibah mesti negatif. Betul. Padahal hakikatnya di balik itu ada hikmah yang kita tidak pernah tahu. Baik. Selama ini kita kan mindset kita musibah mesti negatif. Nggih. Wis soro angel ya. Tapi kalau kita sadari betul di balik itu pasti ada hikmah. Nggih. Apa hikmahnya? Banyak. Satu, kita malah mendekatkan diri kepada Allah. Nggih. Nomor dua, bertambah syukur bahwa musibah untuk sementara tidak menimpa kita dan mudah-mudahan tidak menimpa kepada kita. Amin. Nomor tiga, pelajaran. Ternyata itu pun bisa dipelajari, bisa dihindari dengan ikhtiar kita. Salah satu di antaranya ikhtiar batinnya kita sodako, zikir dan sebagainya. Ikhtiar lahiriah ya kita jaga, antisipasi betul itu. Nggih. Nah, Yai berarti bisa jadi kebaikan itu juga dikatakan musibah, nggih Yai? Sebenarnya konotasinya kebaikan dikatakan musibah itu ya kurang relevan ya, baik. kurang relevan. Nah, begini. Ujian mungkin ya? Iya, Nggih. kenikmatan itu kalau berbentuk ujian iya. Kalau kenikmatan berbentuk ujian itu iya. Nggih. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nggih. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Apakah dengan anugerah ini aku bersyukur ataukah tambah mengkufri nikmat Allah? Baik. Ini kaitannya dengan Barkhiyah. Barkhiyah itu perdana menterinya Nabi Sulaiman yang memindah kursi kekaisarannya Ratu Bilqis. Nggih. Wah, itu jin itu siap sebelum Anda berdiri, tuh duduk, berdiri lagi, datang. Ada Barkhiyah, lebih cepat dari itu. Sebelum mata Anda berkedip sudah datang. Allah. Wah, itu jalannya di mana? Ada yang mengatakan ulama jalannya lewat tanah. Lep. Masya Allah. Nggih. Setelah dia mendapatkan itu kan kenikmatan. Dia mengatakan ini adalah bentuk ujian dari Allah. Apakah dengan ujian yang tidak dimiliki orang lain, saya malah bersyukur atau justru apa? Sombong, kufur kepada Allah. Baik. Ini. Yang nomor dua, Nggih. kalau kita baca Al-Quran surat Ar-Rum, surat 30 ayat 41, ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan ini sebab ulah pola tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Contoh tadi di puncak, Nggih. terjadi banjir bandang. Ternyata di atasnya itu gondol. Iya. Tanpa dibarengi dengan reboisasi. Reboisasi. Berarti kan ulah pola tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, apa tujuannya? Kalau sudah begitu, yang menimpa ya manusia biar merasakan. Kalau terjadi musibah, bukan orang yang baik orang yang tidak baik saja yang tidak disikat oleh Allah. Iya. Orang yang baik pun akan terkena imbasnya. Nggih. Kenapa? Kadang-kadang orang yang baik itu diam.
tutup mata, tutup telinga, tanpa mengingatkan bahwa itu adalah perbuatan yang salah, yang dampak jangka panjang itu merusak. Ini salah satu dan akhirnya kecipratan kita. Orang soleh kalau melihat suatu kemungkaran atau diam saja, wah kena itu. Kena itu. Nah, oleh karenanya, mohon maaf. Apa solusinya? Nah, solusinya silakan dibuka Al-Qur'an surat 8. Itu surat Al-Anfal ayat 33. Baik. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan menimpakan azab, menimpakan musibah, bencana kepada satu masyarakat, pada satu bangsa selagi kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Jaminan Rasulullah itu. Masya Allah. Jaminan. Dulu sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, dulu namanya masih Yasrib. Madinah, Yasrib itu dihuni oleh banyak kabilah. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Bani Khajraj, ada bangsa Aus, ada kelompok munama Majusi, penyembah api, ada penyembah berhala, ada anak tanpa bertuhan. Hari-harinya mereka peperangan untuk meluaskan kekuasaannya, sering tawur. Di saat itu yang namanya penyakit, kata orang Jawa, begebluk itu merajalela. Sore sakit, pagi mati. Begebluk. Begebluk itu saya sendiri nggak tahu, cuma dengar dari masyarakat. Begebluk itu penyakit yang tidak kasat mata, tapi balik-balik mateni wong. Masya Allah. Jadi dulu seperti corona COVID itu ini mungkin ya? begebluk, iya. Nggak kasat mata, tapi wong balik-balik mati. Ya mungkin itu COVID itu ya. Dah, sore sakit, pagi mati. Begitu Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, konsolidasi dulu. Sahabat Ansor Madinah dan sahabat Muhajirin yang dari Mekah dipersatukan dulu. Begitu dibentuk masyarakat mulai terbentuk, baru Nabi ekstra keluar. Internal Nabi merapatkan barisan, eksternal kepala-kepala suku yang ada disatukan jadi satu. Intinya diadakan perdamaian. Pokoknya dua, satu internal saling menghormati, eksternal menjaga eksistensi kota Madinah. Sejak itu penyakit yang namanya begebluk sudah tidak ada. Kenapa? Garansi Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa suatu masyarakat, suatu bangsa selagi kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Nah, pertanyaannya sekarang, Nabi kan tidak ada. Caranya hadirkan Nabi. Hadirkan Nabi dalam kehidupan kita. Pertama, hadirkan dalam hati kita. Banyak baca sholat kepada beliau. Sholawat. Ya, sholawat. Nggak usah dihitung. Rahmat Allah kepada kita nggak pernah dihitung kok. Sholat kita kepada Rasulullah nggak usah dihitung. Perbanyak terus. Nomor dua, aplikasikan sunnah Nabi. Contohnya apa? Contohnya, Nabi itu kalau sholat berjamaah. Nabi mesti tiap malam sholat qiyamul lail, sholat duha, peduli pada fuqara masakin, sesama manusia saling menghormati. Kalau masing-masing begitu, semua merasa damai, jauh yang namanya kerusakan. Tetapi waktu itu, non sewa ya, ketika berbicara sholat berjamaah, melaksanakan sunnah Nabi, mungkin banyak juga masyarakat Indonesia atau yang sudah melaksanakan itu, tetapi pada hakikatnya juga masih kena COVID itu ya, pripun itu. Jadi begini, yang penting yakin, ikhtiar. Sekarang kan banyak masjid masih distancing, ya, jaga jarak 1 meter kanan kiri kita. Oke, kita pun berjamaah juga banyak pakai masker. Kita ikuti anjuran protokol pemerintah. Tapi sisi lain, kalau seorang ketakutan berlebihan, kena temen. Karena apa? Kalau sudah takut yang berlebihan, otomatis imunnya sudah tidak ada, imunitasnya sudah tidak ada. Coba tadi kata Kiai Sepuh, swab hatimu dengan Al-Quran. Ada penelitian dari sarjana Amerika, kalau ada orang baca Al-Quran, minimal suaranya didengar oleh telinganya. Suara Al-Quran yang keluar dari mulutnya, masuk rongga telinganya, masuk dalam organ tubuhnya, itu akan menjadi getaran resonanse, getaran yang bisa mengaktifkan sel-sel mati sehingga mendatangkan ketenangan. Kalau sudah tenang, imunitas tubuh kita itu menjadi kuat. Itu harus diyakini. Opak mau Quran pancet, mau Quran biasa saja. Yang nomor dua, zikir, vaksin dengan zikir. Pertanyaannya kan begini, selama ini manusia kan takutnya luar biasa, takutnya. Apakah mereka tidak takut kalau sudah masuk kuburan? Apakah ada jaminan dia selamat?
tatkala kita di dunia menghadapi corona, kan masih ada dokter, masih ada keluarga, Baik. masih ada asupan-asupan vitamin yang disiapkan oleh keluarga. Tapi kalau sudah kuburan, siapa memberikan asupan? Ini yang kadang-kadang kata Kiai Sepuh, saya mendengarkan itu nangis saya. Loh, iya yo. Allah. Corona selama ini orang takutnya luar biasa. Sementara masuk kubur gak ada wangi. Kok tenang-tenang Allah saja. kirim, nggih. Asupannya dari mana? Iya. Kalau bukan mulai kita sekarang ini. Iya. Nah, berarti kalau kaitannya dengan masalah musibah, mohon maaf, Iya. peristiwa atau kejadian yang menimpa manusia, meskipun skalanya besar maupun kecil, Iya. itu bisa karena human error atau karena alam. Baik. Nah, semuanya tidak bisa kita hindari karena semuanya tidak lepas dari ketentuan Allah. Nggih. Solusinya alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pandangi, Baik. kalau kaitannya dengan bencana alam itu kehendak Allah. Penyebabnya karena tangan manusia. Solusinya dekati Allah. Nggih. Solusinya dekati Allah. Yang nomor 2 tadi Al-Anfal surat 8 ayat 33, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama manusia masih mohon ampun kepada Allah, baca istighfar kepada Allah, insya Allah yang namanya musibah akan ditunda dulu oleh Allah. Amin. Amin. Makanya ada hadis qudsi panjang ya. Iya. Kalau bukan istighfarnya orang-orang tua tiap malam, kalau bukan karena neteknya baik pada para bundanya, kata Allah, niscaya akan aku timpakan bencana di atas permukaan bumi. Allah. Karena apa? Tanda kutip, kemaksiatan sudah merajalela. Iya. Tapi kalau Allah masih punya sifat kelas. Karena apa? Masih ada orang yang mohon ampun kepada Allah tiap malam. Jadi jujur, kita ini termasuk orang yang berhutang jasa kepada orang yang tiap malam sebelum subuh dia bangun baca istighfar. Iya. Kita ini berhutang jasa kepada bayi yang masih netek pada para bundanya. Iya. Rahmat Allah itu tidak putus kepada bayi. Karena apa? Bayi tidak punya dosa. Iya. Terlepas dia nanti besarnya beriman itu tidak berlaku. Sebab apa? Sifat Rahman Allah itu berlaku dunia. Rahim Allah spesial untuk mereka yang beriman kepada Allah. Nggih. Baik. Nah, rahmat Allah itu bagian daripada sifat Rahman Allah. Diberikan kepada mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman. Selama dia masih makhluk Allah, dia masih mendapatkan kapasitas sifat Rahman Allah. Makanya begini kata Kiai Sepuh, tolong aja macam-macam nang wong. Lewong gak sok bales, oh aja tenang-tenang. Gusti Allah gak terima. Karena apa? Dia itu makhluknya Allah. Sama, tatkala kita memberi sesuatu kepada orang yang tidak punya, tentunya kita jangan berharap kepada yang bersangkutan. Gak mungkin dia akan ngasih imbalan kepada kita. Iya. Tapi nanti akan dikembalikan loh jauh lebih besar. Iya. Ketimbang mengharapkan balasan manusia, lebih baik balasan dari yang menciptakan Allah. manusia. Lebih Baik. banyak dan lebih dahsyat. Nggih. Nah, ya. kaitannya dengan Nggih. musibah semacam ini, ya balik mana? Kita harus banyak koreksi diri. Baik, evaluasi diri ya. Ya. Dengan istighfar itu. Nah, Yai, untuk berbicara musibah ini kan banyak pertanyaan mungkin ya. Apa sih perbedaan antara musibah, ujian, kemudian azab, Ya. seperti itu? Begini, kalau berkaitan dengan masalah azab, Nggih. itu kaitannya orang sudah musrifin. Musrifin itu melampaui batas. Contoh, Nggih. Fir'aun. Masya Allah. Fir'aun itu langsung ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Baik. Qarun ditenggelamkan beserta harta bendanya. Wa innahu laminal musrifin, karena dia melampaui batas. Itu Iya. kaitannya dengan yang ma'adzab. Itu Kaumnya, azab, umatnya kaum Ad, Ad. umatnya kaum apa? Kaumnya Nabi Soleh. Banyak itu. Ya. Baik. Kalau katanya dengan ujian, nah ini walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, itu merupakan bentuk teguran Allah untuk kita. Baik. Nah, kalau katanya dengan musibah, Nggih. hampir sama dengan yang namanya teguran. Bentuk kecintaan Allah. Mungkin selama ini kita lupa. Kalau dibiarkan lupa, nanti kita ditegur oleh Allah. Nah, caranya Allah menegur itu macam-macam. Iya. Seperti begini. Tatkala kita menjadi guru, ada anak didik kita tuh wis gak ngereken guyon ae. Lalu dia putuskan kabur oleh gurunya, dilemparkan. Betul. Tas. Zaman dulu tapi Ya, itu ya. iya Yai. begitu. Anak cerdas mesti dia bukan mencari kaburnya. Iya. Langsung dia Tunduk. konsentrasi pada keterangan gurunya. Betul. Tapi kalau anak oon dicari kaburnya. Ya kan? Ya Allah, nggih. Sama dengan anjing.
Anjing itu kalau dilempar, itu yang dicari bendanya. Iya, iya. Tapi kalau orang yang ngerti, kita siapa yang melempar kita, kenapa kita dilempar. Betul. Jadi begitu caranya Allah mengingatkan kita, bentuk cintanya Allah kepada kita ditegur. Mungkin internal, karena kita diuji oleh Allah dengan, mohon maaf, anak kita kurang sesuai dengan keinginan kita, ya kita tegur, akhirnya larinya kepada Allah. Makanya sering saya katakan di mana-mana, kalau ada anak nakal nguji kepada kita, jangan digepui, bukan berarti kurang gepuan, tambah remek. Solusinya mintakan ampun kepada Allah, mintalah kepada Allah. Kenapa? Anak itu dari Allah. Yang memberikan solusi kepada kebaikan itu adalah Allah. Meskipun porsinya tidak bim salah bim, tapi pada akhirnya begitu. Iya. Baik, Yai. Nanti kita lanjutkan ya perbincangan kita, luar biasa. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Assalam, ayo sinau agama Islam setelah ini. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh banyak cara untuk peduli terhadap sesama. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah Anda masih setia bersama kami di Assalam, ayo sinau agama Islam dengan saya Mala dan Ustadz Kiai Haji Suudi Sulaiman. Ya, yang kita bahas hari ini adalah tentang musibah. Nah, Yai, kita lanjutkan tadi dibahas masalah perbedaan antara musibah, ujian, kemudian azab. Nah, tentunya semua itu kan ada tujuan ya, masing-masing yang Allah berikan itu. Dan kepada siapa. Nah, pertanyaannya ya, ketika seorang muslim itu menerima baik itu musibah atau ujian, bagaimana kita ini bisa memahami bahwa ini musibah tapi ini azab, sehingga kita bisa mengevaluasi diri. Bagaimana ya? Pada prinsipnya kalau kaitannya dengan azab itu mesti pada akhirnya mereka mesti mati binasa. Mesti binasa. Seperti Fir'aun dan anak buahnya mati tenggelam dalam Laut Merah. Korun dan para pengikutnya dibleskan dalam tanah. Terus umatnya Nabi Yunus. Siapa yang Sodomi itu? Nabi Lut. Ya, Nabi Lut itu ya. Umatnya Nabi Lut karena homoseks itu kan, langsung mereka dimatikan oleh Allah semuanya. Tapi kalau katanya dengan masalah musibah atau ujian, itu biasanya masih ada tenggang waktu untuk kembali kepada Allah. Sebagai ikhtiar untuk merubah sikap diri kita, kembali menuju kepada Allah. Makanya tadi rumusnya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun itu datangnya dari Allah. Dan solusinya mesti harus kembali kepada Allah. Makanya setiap terjadi peristiwa musibah bencana alam di Indonesia, biasanya lagu style mesti lagunya Ebit.
seperti Iya apa kan? ya? Iya kan? Itu kan adunya bagus itu, nasihat untuk kita. Gimana itu ya? Berita untuk kawan itu loh, berita untuk kawan. Oke. Kadang-kadang meskipun ada musibah semacam itu masih ada orang yang berbuat nista. Iya. Ini yang tega itu. Masya Ada Allah. orang berbuat nista, semestinya dana untuk mereka malah dialihkan kepada yang lain. Masya Allah, itu berbuat nista itu. Oke. Itu nyanyinya Ebi itu menyinggung kita semuanya. Ayo kita berbenah diri, harus mengajak lebih banyak introspeksi diri hanya kepada Allah. Siapa sih yang bisa menunda azab Allah kalau bukan Allah? Solusinya harus mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Seseorang itu Baik. kalau dalam aman-aman saja biasa. Iya. Begitu ada suatu tanda kutip yang menyebabkan dia akan mencelakai dia, mesti yang Allah. Nah selama ini Allahnya itu kemana? Kalau udah kepepet, bahagia mesti lupa Allah. sama Iya. Allah, iya. Iya. Makanya di saat rohok waktu yang longgar, ayo mendekat kepada Allah. Oke. Di saat kita dalam keadaan sulit, nanti pertolongan Allah sudah datang pada kita. Oke. Kebanyakan kan kita tidak. Kalau lek kepepet, ya Allah. Tapi lek mari masalahnya lali. Lali mana, Iya. Masya Allah. Nggih. Iya. Nah, Yai tadi disebutkan dalam Quran surah 42 nggih ayat 30 itu juga ada wama aswabakum mim musibatin fabi makasabat aidikum Aidinas, ya. wa ya'fu an katsir. Ya. Nah, kalimat kasabat di sini nggih surah ke-42. Iya, Asyura, Nggih, ayat 30, 30, 31. betul. Jadi pertanyaan saya, kasabat di sini kenapa kok nggak pakai amalat gitu ya? Apa perbedaannya? Nggih. Jadi begini, amal itu perbuatan, Iya. kasabat itu yang actionnya. Hmm. Jadi perbuatan, amal itu sesuatu yang orang seperti bekerja itu kan beramal. Tapi kasabat itu langsung action. Baik. Orang bekerja yang menghasilkan sesuatu Nggih. itu biasanya menggunakan bima kasabat karena ulah pola manusia. Baik. Biasanya kaitannya dengan kasabat itu Nggih. cenderung konotatifnya mesti negatif. Kalau amal itu mesti kaitannya dengan soleh. Iya. Ya, tapi kasabat bisa bisa positif bisa negatif. Tapi kecenderungannya adalah negatif. Itu Baik. kasabat. Ya. Nah, berbicara kasabat tadi, amal yang cenderung negatif, awal-awal munculnya COVID-19 ini atau corona itu ya, kan di Wuhan itu ya. Ya. Kabarnya di Indonesia itu kan ini hukuman azab bagi mereka karena makannya sembarangan, kodok apa itu kan dimakan. Nah, ternyata sekarang juga sampai juga ke Indonesia. Ini apa juga termasuk kasabat itu ya? Tadi kan saya katakan, Nggih. tatkala musibah menimpa pada satu bangsa, itu bukan menimpa orang yang tanda kutip tidak baik. Orang yang baik pun terdampak. Karena Iya. apa? Tatkala ada orang melakukan tanda kutip yang tidak baik, dia diem. Baik. Seakan-akan menyetujui apa yang mereka lakukan. Nggih. Pada akhirnya akan terimbas oleh musibah yang menimpa pada dirinya itu. Ya. Makanya mohon maaf, Nggih. ini kan sudah sudah pandemi seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Nggih. Satu sisi kadang-kadang makanya sekarang agak nyimpang sedikit, banyak orang takut masuk rumah sakit. Iya, betul. Masuk sakit dan khawatir itu. Sekarang ikhtiar lahiriahnya. Satu sisi ayo imunitas dan imanitas kita. Imunitas dan Ya, imanitas. imunnya Baik. dijaga, imannya juga dijaga. Yang mana yang penting? Duanya Iya, penting. baik. Tapi utamakan adalah yang iman. Yang Sebab iman. nanti kalau sudah iman yang kuat, imun akan katut. Baik. Kalau imun saja yang kita perkuat, imannya melemah, akan katut melemah. Kenapa? Yakin semuanya datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Pokoknya rumusnya kembali kepada Allah. Itu beres semua nanti. Baik, dalam rangka untuk meningkatkan imanitas kita, mungkin bisa dicontohkan secara detail ya, setiap harinya seperti apa? Coba, salah satu di antara menjaga iman kita, Iya. ayo kita sholat, kita baca Al-Quran, Baik. kita sedekah. Sayyidina Ali pernah dawuh, susu imanakum bisodako. Jaga imanmu dengan sedekah. Sedekah harus dengan berbentuk mengucap apa? Dengan berbentuk materi. Kalimat-kalimat toyibat itu pun juga termasuk bentuk sedekah.
Zikir berbicara itu yang pun baik juga ya. termasuk sedekah. Baik. Maka jagalah imanmu dengan Nggih. sedekah. Caranya zikir. Nah, itu salah satu di antaranya. Kalau itu yang kita lakukan, Masya Allah, imunitas kita akan berkualitas. Iya. Karena apa? Sandaran kita hanya kepada Allah, aturan Allah kita ikuti. Makanya tadi jaga bukan yang distancing antar sama, tapi jaga pribadimu, jaga perilakumu, hatimu dari maksiat kepada Allah. Baik, dijaga kemaksiatan karena selama ini mungkin hubungan dengan lawan jenis ya bersalaman, sehingga sekarang harus jaga jarak ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini ya mungkin pemirsa di rumah atau ibu-ibu nih khususnya ya. Ketika kita ini ada masalah, tertimpa musibah yang menurut kita itu Masya Allah kok berat banget, mesti yang dituju pertama itu orang lain ya, artinya butuh sandaran untuk curhat. Nah, ini bagaimana itu ya? Bolehkah dalam Islam itu? Orang yang cerdas itu, tatkala dia mendapatkan musibah, mesti dia introspeksi diri, muhasabah. Kenapa sampai Allah mencintai, mengingatkan saya dengan bentuk teguran model ini? Kalau sudah sadar semacam itu, tidak akan mudah menjadi kambing coklat, bukan kambing hitam ya, kambing hitamnya habis sudah. Artinya tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena apa? Dia introspeksi diri, dia mengaca tentang perilakunya sehingga dikembalikan pada Allah. Mungkin bentuk cinta Allah kepada kita sehingga kita ditegur dengan model-model semacam ini. Baik, Yai. Ini ada pertanyaan dari jamaah di rumah nih, ya, kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fatmawati dari Pulau Samosir. Yang saya mau tanyakan, kapan musibah itu datang dan bagaimana caranya agar musibah itu tidak menghampiri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Windy dari Tandes, Surabaya. Yang akan saya tanyakan adalah apa perbedaan musibah, azab, dan ujian, Pak Ustadz? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, itu tadi dua pertanyaan Yai dari Ibu Anis Fatmawati di Pulau Samosir. Kapan musibah itu datang dan bagaimana caranya musibah itu agar tidak menghampiri saya? Bagaimana Yai? Musibah itu nggak bisa diprediksi datangnya. Itu karena ulah pola tangan manusia itu sendiri sebenarnya. Kalau kita bisa menjaga lingkungan, salah satu diantaranya tidak pengerusakan hutan atau macam-macam, ya tidak akan menimpa kepada kita. Sebenarnya alam itu bisa bersahabat dengan kita. Mohon maaf, ada penelitian ulama dari Pakistan. Ada seorang itu, mohon maaf, sukanya dia itu ambil ada pohon dipukuli banyak dengan gaman gitu. Yang satu enggak, nyiram, ngasih pupuk. Akhirnya ada alat pendeteksi. Alat deteksi yang dikaitkan dengan sinar panas manusia. Tatkala ada orang yang suka rusak, itu nanti keluar warna merah. Masya Allah. Berarti nggak suka pada orang ini. Tapi kalau yang suka nyiram-nyiram, warnanya hijau. Jadi alam itu bisa bersahabat dengan kita. Iya, bisa bersahabat dengan kita. Sama kalau terjadi penggundulan di mana-mana, tunggu saja waktunya. Fantadrisa, tunggu saja masa kehancurannya. Jadi musibah itu datangnya suddenly, bisa tiba-tiba, tapi penyebab utamanya itu adalah manusianya. Kalau Allah sudah, mohon maaf, sebenarnya mengatakan bahasa bosan itu ya nggak boleh. Tapi kan kebacut. Tapi kebacut. Coba kita tengok umatnya Raja Fir'aun, umatnya Nabi Musa yang tidak beriman, terutama kepada Fir'aun itu. Tukang sihirnya itu sombongnya bukan main. Begitu ternyata diadu tentang mukjizat dan sihir, pada akhirnya tukang sihirnya mengakui ini bukan sihir. Ini adalah kebesaran Allah. Langsung dia mengatakan kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Fir'aun marah. Fir'aun marah.
Aku belum mengizinkan kamu kok kamu iman. Akan aku kamu salib kamu, tak salib kamu. Macam-macam. Dah. Iya. Karena umatnya Fir'aun takut pada Fir'aun, lalu diajak Nabi Musa nggak mau. Lalu diuji dengan yang namanya kumal, tumo itu ya. Kutu ya. Terus dofadi yang namanya kata. Kata itu nggak bisa dihitung jumlahnya. Fir'aun bilang, Musa, kalau Tuhan bisa menghilangkan ini kami beriman. Dihilangkan? Enggak beriman. Datang lagi yang namanya darah itu berada di mana-mana. Sampai mereka menakutkan lah. Musa, kalau Tuhanmu bisa menghilangkan ini kami beriman. Wes, enggak. Jarot itu walang. Apa walang itu? Belalang. Belalang itu jumlahnya bukan ribuan, jutaan. Mengganggu ini. Seluruh pertanian hancur gara-gara belalang. Pandangan manusia hancur. Musa, kalau Tuhanmu bisa menghilangkan kami beriman. Semuanya sudah dihilangkan oleh Allah. Tetap tidak beriman. Pada akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah, matikan Fir'aun dan anak buahnya. Mati. Iya. Berarti kan melampaui batas. Melampaui batas. Artinya cara tadi Bu Anis untuk supaya tidak terkena musibah itu ya? Iya, kembali kepada Allah. Tidak sampai melakukan kerusakan dan kemaksiatan ya. Ikhtiar lahiriah, lingkungan kita jaga. Begini aja loh, nggak soro-soro. Kalau kita buang sampah sembarangan di selokan, begitu banjir jangan kaget karena selokannya tertutup oleh sampah kita. Dampaknya kepada kita. Jangan menyalahkan sampah, jangan menyalahkan banjir. Ulah siapa? Manusianya. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan yang kedua lagi ya. Oh iya. Kita simak. Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faiza dari Waru, Sidoarjo. Saya ingin menanyakan kenapa ya akhir-akhir ini kita ditimpa musibah yang terus-menerus. Dan menurut saya musibah itu sangat besar. Sehingga saya juga prihatin. Indonesia, ya Allah, kenapa Indonesia? Apa dan kenapa Indonesia? Nggih, matur suwun, apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ibu Dewi dari Jami'ah atau Batus Soleha, Krian Sidoarjo. Yang saya tanyakan, ketika seorang muslim mendapatkan musibah, apa yang seharusnya dilakukan? Kita harus mensyukuri atau mengkufuri? Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Itu tadi dari Ibu Nur Faizah di Sidoarjo dan Ibu Dewi juga di Sidoarjo. Yang pertama ya, kenapa sih akhir-akhir ini Indonesia ini ditimpa musibah yang saya bilang tadi bertubi-tubi ya. Kenapa Indonesia ini ya kira-kira? Sebenarnya bukan Indonesia saja. Di balik Indonesia, di sebelah belahan bumi yang lainnya pun juga mendapatkan musibah. Cuman karena di Indonesia TV menginformasikan kepada kita sehingga setiap hari kita tahu. Di luar negeri pun sebenarnya ada, meskipun skalanya tidak terlalu besar seperti kita. Ya, kebakaran hutan, terus gunung berapi, yang namanya banjir, tanah longsor, itu kayaknya makanan hari-hari lah dalam berita di Indonesia ini. Kenapa? Ayo balik mana? Kalau kita nyanyinya ebit, mungkin alam sudah bosan bersahabat dengan kita. Atau Allah sudah bosan melihat tingkah pola kita yang bangga dengan dosa-dosa. Sekarang orang melakukan dosa itu bangga kok, malah direkam, dibuat mengintimidasi, diharap menghasilkan uang. Coba sekarang. Betul. Makanya nanti kalau yang namanya az-zina kadujaj, kalau yang namanya zina itu seperti ayam, tidak ada malu sama tidak ada rasa malu sama sekali pada diri manusia, itu nanti akan mudah sekali azab itu akan tertimpa kepada kita. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang di Surabaya sudah yang namanya tempat-tempat prostitusi minimal sudah ditutup. Terlepas dari prakteknya, jadi yang pentingnya secara formal ditutup. Itu salah satu ikhtiar. Bisa jadi karena itu Allah menunda murkanya. Karena apa? Yang banyak kemaksiatan sudah berlalu, minimal dikurangi. Baik.
Kemudian yang Bu Dewi tadi, Yai, seorang muslim mendapatkan musibah, apa yang harus dilakukan? Mensyukuri atau mengkufuri? Singkat, Yai. Orang yang cerdas itu mensyukuri. Mensyukuri tentunya, nggih. Ulama Walaupun salaf itu musibah, nggih. Iya. Orang sakit itu kalau nggak sakit diharap lagi, kapan saya sakit lagi ya Allah. Sakit kan bagian musibah. Betul. Sakit kan bagian musibah, betul, ya. Itu kalau ulama salaf, ya Allah kapan saya sakit lagi? Jangan-jangan kau tidak dosa, memperingatkan ya? saya lagi ya Allah. Allah. Malah dicari sakit itu. Subhanallah. Nggih. Baik, masih ada pertanyaan lagi dari pemirsa yang di rumah, Yai, kita simak, silahkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan, nama saya Dinar dari Masjid Al-Falah. Pertanyaan saya, apa yang harus disiapkan sebagai orang tua untuk menyiapkan anak-anak yang mentalnya tangguh menghadapi musibah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika dari Kota Sidoarjo, ingin menyampaikan 2 pertanyaan terkait tema musibah yang sedang dibahas saat ini. Yang pertama adalah ketika kita menerima sebuah musibah, seringkali kita tuh merasa tidak terima, seringkali merasa ini tuh nggak seharusnya buat saya gitu. Nah, ada rasa marah pada diri kita ketika menerima sebuah musibah. Apa sih hukumnya ketika kita marah pada musibah yang kita terima? Apakah ada hukum-hukum tertentu sehingga kemarahan kita itu akan berakibat dosa ketika kita menerima sebuah musibah? Kemudian yang kedua, terkait musibah yang kita terima, terkadang sebagai perempuan ketika menerima sebuah musibah, kita membutuhkan seseorang untuk berbagi, istilahnya curhat gitu. Namun di salah satu kajian yang pernah saya ikuti, ketika kita menerima sebuah musibah, kita diminta untuk sabar dan tidak mudah mengeluh pada musibah yang kita hadapi. Apakah memang ketika menerima sebuah musibah kita tidak diizinkan untuk berkeluh kesah pada orang lain? Dan apakah memang ketika kita berkeluh kesah itu dikatakan sebagai orang yang tidak sabar dalam menghadapi sebuah musibah? Jika dikatakan tidak sabar dalam menghadapi sebuah musibah, berarti kita kehilangan salah satu pahala bersabar dalam sebuah ujian. Nah, apakah memang seperti itu? Ataukah memang kita boleh berkeluh kesah? Sampai seberapa mana batasnya kita berkeluh kesah pada manusia? Itu mungkin yang saya sampaikan. Saya mohon bisa mendapat jawaban dari semua pertanyaan saya, karena memang hal tersebut seringkali terjadi di sekitar saya atau bahkan pada diri saya sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Yai, itu tadi pertanyaannya panjang sekali ya. Iya, intinya apa itu? Iya, dari Ibu Dinar di Surabaya dan Ibu Ika di Sidoarjo. Yang Ibu Dinar ini, apa yang harus disiapkan sebagai orang tua dalam rangka menyiapkan anak-anak supaya teguh dalam menghadapi musibah? Nggih. Baik, akan dijawab nanti setelah jeda ya, nggih. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Assalam akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tuku jamur nang kali putuh, tuku minyak wangi nang simpang dukuh. Jawa Timur duwe kampung tangguh kanggo nanggulangi supaya gak kisruh. Mulane ayo sing bersatu supaya tetep teguh. Surabaya duwe kampung wani-wani ngandani, ya gelem dikandani. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang.
kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh Ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah kita masih bersama di Assalam Ayo Sinau Agama Islam dengan tema spesial kita musibah yang telah dibahas ya, dan kita akan membahas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah. Nah ini Yai, yang pertama tadi Ibu Dinar, apa yang harus disiapkan sebagai orang tua dalam rangka menyiapkan generasi supaya tangguh menghadapi musibah? Orang tua kita dulu itu melatih anak-anaknya untuk prihatin. Tatkala mendapatkan suatu tanda kutip yang tidak enak, anaknya terbiasa. Gak apa-apa nak, saiki sorong ku enak. Itu sering dibisarkan dengan model-model begitu. Bahkan tanamkan saiki poso meniri yoyo. Setiap orang puasa mesti menemukan hari raya. Jadi sejak dini sudah dilatih semacam itu. Dilatih tidak enak dulu. Kalau sesuatu nanti enak, dia nggak kaget. Kalau tidak enak, sudah terbiasa dengan model semacam itu. Itu orang tua kita dulu. Yang nomor dua, tadi ada pertanyaan sebenarnya sudah dijawab ya. Apa perbedaan musibah, azab, dan ujian? Sudah, nggak usah dijawab lagi, biar nggak mengulang. Iya, baik. Kemudian yang kedua Ibu Ika dari Sidoarjo juga, ketika kita menerima sebuah musibah, kita merasa tidak terima Yai, ingin marah. Kenapa sih harus ini terjadi pada diri saya gitu ya? Seseorang tatkala mendapatkan sesuatu yang tidak enak, seakan-akan dunia itu runtuh. Betul. Padahal di balik itu ada orang yang lebih parah ketimbang kita. Toh mereka kuat. Ingat dulu ya, Allah dawuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar kapasitas kemampuan manusia. Kalau di semacam itu berarti dia mampu. Lalu apa kalau adik ngamuk? Gak terima. Misalnya begini, sebenarnya kalau kita tilik, kenapa sih kok musibah sering bertubi-tubi? Satu, hak Allah sudah diabaikan. Para pemimpin sudah berlaku zalim. Ya, yang nomor dua, Masya Allah, sekali lagi, orang yang sujud kepada Allah sudah jarang. Sekarang dulu, kenapa pertanian itu hasilnya kok bagus-bagus? Sekarang kok enggak? Sering kena angin. Ya mungkin parinya ngomong lek kon gak sujud, aku sing sujud. Jadi remek kabeh nanti harus. Baik. Baik, jadi itu tadi jawabannya ya Ibu Dinar dan Ibu Ika di Sidoarjo. Berikutnya masih ada lagi video ini Yai, pertanyaan dari masyarakat, dari jamaah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faula Loviana dari Sidoarjo. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan, apakah musibah yang menimpa seorang muslim dengan bertubi-tubi itu merupakan azab atas segala dosa-dosanya, ataukah merupakan ujian bahwa Allah mencintai hambanya Pak Ustadz? Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suyani dari Waru Sidoarjo. Saya mau tanyakan bagaimana hukumnya orang yang marah-marah apabila mendapatkan musibah Pak Ustadz. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Harusnya assalamualaikum ya. Iya, baik. Sudah paham ya pertanyaannya? Sudah. Baik, monggo. Begini, orang tuh kalau mendapatkan musibah, lalu dia sabar mencari solusinya. Satu,
dosanya diampuni oleh Allah. Nggih. Amin. Nomor 2, akan diangkat derajatnya menjadi kekasih. Allah karim. Kenapa? Kalau sudah sabar, itu yang namanya wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Baik. Jadi Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang namanya sabru, tarkus syakwa indal musibah. Orang yang namanya sabar itu tidak mengadu, tidak berkeluh kesah tatkala mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Kebanyakan kita kan begitu. Contoh kecil, nyambut gawe kok rugi itu kan musibah. Betul. Itu orang yang baik mesti introspeksi. Yang enggak saya, lek rugi kok. Sak kabupaten ro kabeh kon cerita. Wah, ini. Tapi kalau mendapatkan kenikmatan, bidek kon. Itu bahasa Al-Qur'an, khuliqal insanu idza massau syarru jazua wa idza massal khairu manua illal musallin. Balik mana orang salat? Manusia itu kalau mendapatkan sesuatu yang tanda kutip tidak nyaman, berkeluh kesah. Seluruh dunia, grup WA yang ada diformasikan. Tapi kalau mendapatkan kenikmatan, bidek kok. Seakan-akan tidak mendapatkan kenikmatan apa-apa. Lalu bagaimana dengan berapa musibah ngamuk? Lah kan ngamuk nang sopo? Iya. Ngamuk nang sopo? Kamu hidup di buminya siapa? Iya. Mendapatkan kenikmatan dari siapa? Iya. Kalau kamu nggak terima, coba kamu keluar dari buminya Allah. Nggak ada. Iya. Satu jengkal pun semuanya milik Allah. Artinya apa? Ya nggak usah marah lah. Wong musibah itu nggak ngijeni. Iya. Nah, kenapa mesti marah? Karena imannya tidak berkualitas. Otomatis kalau tidak berkualitas, imunnya pun begitu. Baik. Terutama dengan masalah corona semacam ini. Kalau imannya kuat, nanti imunnya pun juga bagus. Baik. Nah, ini ya ada pertanyaan terakhir dari jamaah yang di rumah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Fakir Muhammad Makhrus dari Wonorejo, Maron, Probolinggo. Saya ingin bertanya tentang musibah yang terjadi di tanah air ini, mulai dari longsor, gempa bumi, dan lain-lainnya. Apakah penyebab di hari musibah-musibah dan ini, dan apa yang bisa kita ambil hikmah dari musibah yang terjadi di negara tercinta ini? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Al-Fakir Makhrus di Probolinggo ya. Ini musibah yang terjadi di tanah longsor atau gempa dan lain-lain, apakah penyebab musibah itu tadi dan apa yang bisa diambil hikmah dari hal tersebut? Tadi saya katakan, itu karena sebab alam. Ada 2, karena ulah pola manusianya itu sendiri. Yang sebab alam, kenapa kok banjir? Mungkin sekarang yang namanya glacier, mencairnya es di kutub utara maupun kutub selatan, sehingga permukaan air lebih tinggi ketimbang daratan. Begitu terjadi pasang, lalu ada hujan, otomatis terjadi tabrakan, banjir di mana-mana. Tapi kenapa di Kalimantan Selatan meskipun banjir besar, airnya nggak masuk tempat untuk sholat? Luarnya penuh, tapi di dalamnya prei. Itu yang perlu difikirkan menjadi hikmahnya ya. Iya, apa? Mesti kembali kepada Allah. Baik. Seperti tanah longsor di Sumedang kemarin. Yang namanya musola itu aman. Musola itu aman, dilalui saja. Kenapa? Solusinya kepada Allah. Nah, yang nomor 2, ya karena ulah pola manusianya itu sendiri. Masa Semeru terjadi banjir itu? Puncak kok banjir itu? Karena apa? Di atasnya itu ada penggundulan. Semestinya air itu bisa diserap oleh pohon-pohon yang ada, diserap oleh akar-akar, nanti di bawah ke batang sampai kepada daun, nanti mengembur menjadi hujan lagi. Nah, itu yang namanya reboisasi tadi ya. Karena sudah ditebangi semuanya, nggak bisa diserap, banjir. Baik ya, perbincangan kita hari ini sepertinya luar biasa, banyak sekali ilmu. Tapi tak terasa waktu sudah mau habis, ada batas waktu yang harus kita ikuti, maka monggo di akhir kesimpulannya ya. Wanati jatuhu, konklusinya, kesimpulan sementara, musibah tidak bisa kita duga kapan datangnya. Tapi tetaplah mendekat kepada Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, insya Allah kita dalam perlindungan Allah. Masuklah dalam benteng Allah. Salah satu benteng itu adalah masjid. Zikir itu termasuk benteng Allah. Barang siapa yang masuk min khusunillah, benteng Allah, dia akan aman dari sesuatu yang tanda kutip kita tidak enak. Karena apa? Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Baik, silakan ditutup doa
ya supaya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa sallim masyarakat Surabaya, Jawa Timur wa bangsa Indonesia. Sallimna wa iyyahum min corona ya Allah. Sallimna wa iyyahum min musibat dunia wa musibatil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Nggih, ilmunya. sami-sami. Jazakumullah, mudah-mudahan bisa berjumpa Amin. kembali Nggih. dan tetap sehat. Amin. Nggih. Nggih. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, demikian yang sudah kita bahas hari ini tentang musibah. Pada intinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu datang dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Saya Mala dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama dari ayunan sampai usia senja, bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Perintah agama dari ayunan sampai usia senja, bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga.